Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mas dan Mbak, perkenalkan nama saya Rani Anindya-Sari dengan NIM G0024-035 dari kelompok A6 dengan Aslab Mas Raihan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan anatomi yang ketiga dan yang terakhir. Soalnya adalah jelaskan anatomi dari REN beserta vaskularisasi dan inervasinya. Oke, untuk struktur anatomi REN. Nah, REN ini tuh memiliki 3 fungsi utama, yaitu untuk filtrasi dan ekskresi, lalu untuk mengatur keseimbangan air, elektrolit, asam basa di dalam darah, dan juga bisa berfungsi sebagai endokrin untuk eritropoietin, enzim renin, dan katriol. Ini merupakan posisi anatomi dan topografi dari REN. Nah, REN ini sendiri merupakan organ retroperitoneal, yaitu merupakan organ yang terletak di belakang peritoneum. Untuk tingginya, untuk REN sinistra dan dextra itu berbeda, di mana REN sinistra itu terletak setinggi VTH 12 sampai VL3 atau koste 11. Nah, untuk dextra itu letaknya lebih rendah, turun setengah vertebre dari sinistra karena untuk REN dextra ini terdapat penekanan oleh hepar. Oke, ini merupakan topografi dari REN. Yang sebelah sini adalah yang dextra, lalu yang sebelah sini adalah sinistra. Untuk yang dextra terdapat untuk sinistra dan dextra terdapat glandula suprarenal atau adrenal gland pada polus superiornya. Untuk yang dextra terdapat hepar yang merah-merah, lalu terdapat kolon dan flexura dextra yang hijau, dan terdapat jejunum yang kuning di bawah. Lalu untuk yang sinistra terdapat organ gaster, lalu spleen atau lien, dan pankreas yang di bagian tengah, jejunum juga yang kuning di bagian kanan bawah yang sebelah ini, dan terdapat kolon descendant ini. Lalu saya akan menjelaskan mengenai lapisan pembungkus dan fiksator dari REN itu sendiri. Jadi untuk lapisan pembungkusnya dari dalam keluar ada kapsula fibrosa itu yang melapisi REN. Lalu di luarnya dengan perirenal fat. Lalu terdapat fascia renalis dan pararenal fat. Itu yang paling luar. Nah, untuk fiksator atau untuk memfiksasi dari REN itu terdapat fascia renalis, lalu arteri novena renalis, serta corpus adiposum atau lemak yang seperti perirenal dan pararenal fat. Nah, untuk klinisnya, bila ada orang yang mengalami diet secara intens, itu dapat menurunkan kadar lemak pada yang memfiksasi dari ginjal tersebut. Jadi kalau misalnya lemaknya menurun yang berfungsi sebagai fiksator, itu akan terjadi mobilisasi renalis di mana rennya tuh tidak stay pada tempatnya gitu. Oke, baik, ini untuk anatomi renalisnya. Terdapat fascia anterior dan posterior, lalu terdapat ekstremitas superior yang terdapat glandula suprarenal tadi, dan inferior, lalu terdapat margo lateral dan medial. Nah, untuk margo lateral itu bentuknya yang seperti cembung itu. Nah, untuk di margo medial terdapat arteri vena renalis serta pelvis renalis yang semuanya itu disebut oleh hilus renalis. Lalu bila renalisnya rennya dibuka, itu terdapat korteks dan medulla ren. Nah, terdapat juga pemisah bernama
kolom renalis bertini yang memisah piramida renalis. Ini piramida renalisnya, dipisahkan oleh kolom renalis bertini. Terdapat arcus corticalis yang merupakan lengkungan. Lalu terdapat foramina papillaria yang kalau misalnya ada urin akan lanjut ke calyx minor, dan calyx minor ini akan bergabung menjadi calyx mayor. Nah, akan bergabung di pelvis renalis. Nah, area masuknya tuh bernama sinus renalis. Selanjutnya, aku akan menjelaskan mengenai vaskularisasi dan inervasi dari REN. Nah, untuk vaskularisasinya bermulai pada aorta abdominalis yang akan lanjut ke arteri renalis dan arteri segmentalis, lalu akan lanjut ke arteri interlobaris. Sebelum arteri interlobaris itu ada arteri lobaris, tapi mungkin tidak ada di gambar ini. Dari arteri lobaris ke arteri interlobaris, lalu akan lanjut ke arteri arcuata yang akan menjalar di basis dari basalis dari renea, lalu akan lanjut ke arteri interlobularis. Nah, setelah ini akan ke arterial afferent, itu masuk ke glomerulus. Nah, setelah keluar ke arterial efferent, ini akan keluar. Terus terdapat dua jenis, yaitu yang di tubulus contortus, yaitu kapiler peritubular dan yang vasa recta yang akan berhubungan di ansanya, ansa Henle. Lalu setelah itu akan lanjut ke vena interlobularis, ke vena arcuata, ke vena interlobaris, lalu ke vena lobaris, dan akan ke vena renalis. Untuk inervasinya terdapat plexus renalis, di mana ada somatic afferentnya itu oleh nervus clavici thoracici, dan untuk simpatisnya ada nervus panicus major dan minor, dan untuk parasimpatisnya ada nervus vagus. Mungkin untuk laporan yang ketiga ini mengenai REN cukup segitu saja dari saya. Mungkin terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.